Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Siang hari ini senang sekali, hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di program khusus hari ini nih pemirsa. Kita tahu di bahwa Sumatera Selatan ini kaya akan kebudayaan. Ada 17 kabupaten kota, tentunya kebudayaan ini juga harus dilestarikan. Kebudayaan itu ada yang bentuknya benda maupun tak benda. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan? Tentunya pemerintah akan memberikan fasilitas nih ya, bantuan karena kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa merawat sendiri nih, tentu bisa dibantu oleh masyarakat. Karena memang elemen-elemen masyarakat bisa sama-sama melestarikan budaya di Sumatera Selatan. Seperti apa program-program tersebut? Hal inilah yang akan kita bahas di program khusus kita hari ini, temanya Serupu Cuko dulu nih, nama programnya adalah Serupu Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dengan tema kita hari ini yaitu lestarikan budaya Sumatera Selatan, kita bisa apa? Dan sudah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Bapak Iwan Setiawan Dimas, merupakan Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan 6, BPK Wilayah 6 ya. Apa kabar Pak Iwan? Baik. Baik Pak ya, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita ngobrol-ngobrol kebudayaan. Kurang lengkap rasanya kalau tidak bersama dengan budayawan kita yang sudah tidak asing lagi warawiri di TVRI Sumatera Selatan. Sejak saya belum lahir sepertinya. Ada Kak Febri Alintani, budayawan dan penerima dana fasilitas kemajuan kebudayaan 2023. Kak Febri sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari tadi Kak Febri ngabsen nih, mana teman-teman saya dulu di TVRI Sumsel ya. Habis sudah generasinya ya. Aduh, tapi budaya tidak akan habis tentu ya. Dan ada juga penerima Dana Indonesia 2022 dari komunitas Layar Taman. Ya. Ada Among Krida Wicaksono. Among, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir juga di TVRI Sumsel. Dan kami tidak hanya ngobrol berempat pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Baik, saya ke Pak Iwan nih Pak. Pak, kita tadi saya udah bukaan ya bahwa memang kebudayaan kita tuh harus dilestarikan. Tentunya negara memfasilitasi gitu ya, berperan memfasilitasi dengan program-program yang diberikan. Jadi apa sih yang melatar belakangi program fasilitas pelestarian warisan budaya ini Pak Iwan? Iya, jadi yang menjadi dasar pemerintah ini kemudian hadir gitu ya, hadir di dalam pelestarian kebudayaan tidak hanya di Sumatera tetapi juga di wilayah lain, itu adalah kenyataan bahwa pada beberapa tempat ini masalah anggaran ini menjadi problem gitu ya, jadi problem yang utama ya. Jadi banyak sekali upaya-upaya pelestarian, upaya-upaya untuk mendukung keberadaan suatu kebudayaan ini berbenturan dengan anggaran dan juga bantuan gitu untuk bisa keberlangsungan kebudayaan ini bisa tercapai. Nah, dari sini kemudian pemerintah pusat gini di Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan ini kemudian membangun satu platform namanya adalah Dana Indonesiana, ini untuk mendukung semua aktivitas kebudayaan baik dari perseorangan, kelompok, institusi dan lain sebagainya dengan berbagai macam program. Nah, ini platformnya adalah Indonesiana, Dana Indonesiana. Nah, ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan bisa dimanfaatkan juga untuk pengelolaan dan pelestarian kebudayaan. Nah, ini yang di tingkat pusat gitu ya. Internasional ya. Kemudian yang di tingkat daerah, di level daerah, gini provinsi, kehadiran BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan ini juga hadir untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelestarian atau pemajuan kebudayaan di daerah wilayah kerjanya. Nah, di Sumsel ini BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6, ini
membuat satu program fasilitasi untuk pemajuan kebudayaan. Nah ini juga bantuan pemerintah juga ya. Nah ini untuk pelaku-pelaku budaya, komunitas dan perseorangan ini bisa beraktivitas atau melakukan aktivitas kebudayaan, tentu saja dalam rangka untuk pelestarian. Formatnya, bentuknya, kategorinya bermacam-macam gitu ya. Mungkin nanti bisa. Nanti kita share Pak ya. Iya. Iya. Ada banyak gitu ya Pak ya, ternyata bisa dalam bentuk apapun. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait program ini, baik dari Dirjen sendiri ya, yang Dana Indonesia, sampai program kita sendiri dari BPK Wilayah 6 sendiri gitu. Baik. Kak Febri, sebagai budayawan di Sumatera Selatan gitu ya, tentu sudah melihat perkembangan-perkembangan. Kalau kata Pak Iwan tadi sebenarnya problematika, kadang-kadang tantangannya itu adalah soal anggaran gitu. Nah kalau Kak Febri sendiri sebagai budayawan tuh bagaimana melihat perkembangan, kemudian juga fasilitas dari negara untuk membantu sama-sama melestarikan budaya? Baik, jadi memang betul selama ini persoalan klasik dan persoalan utama untuk membangun ekosistem kebudayaan di daerah itu adalah anggaran. Dan seolah-olah negara tidak hadir untuk membangun kebudayaan. Selama ini begitu. Padahal kebudayaan itu masuk dalam mandat konstitusi kita. Jadi membangun kebudayaan, mencerdaskan mencerdaskan masyarakat untuk negara. Jadi kebudayaan bagian yang penting. Kita tidak lepas dari hanya membangun ekonomi saja, fisik saja, tanpa membangun kebudayaan. Jadi membangun kebudayaan itu adalah membangun roh. Nah, beberapa tahun saya kira sejak merdeka seolah-olah meskipun ada ya bantuan-bantuan itu, tetapi tidak serius negara, tidak hadir sepertinya negara dalam membangun kebudayaan. Karena itu kita melihat kebudayaan itu makin lama makin degradasi. Nah, pada tahun 2017 ada Kongres Kebudayaan, dan kebudayaan itu melahirkan banyak mandat, salah satunya ini dana abadi ya Pak Iwan, kemudian regulasi di daerah, itu juga belum ada regulasi di daerah, dan kemudian penguatan struktural. Nah, ini sudah mulai tampak sejak 2017 itu ada anggaran yang bisa diakses langsung baik oleh seniman maupun oleh sanggar-sanggar dimanapun berada. Tidak hanya dulu cuma di kota-kota besar saja. Kalau dulu ada semacam anekdot, jadi kalau mau menjadi seniman itu harus pindah ke Jakarta. Tidak bisa di Palembang, tidak bisa di tempat-tempat lain. Nah, saya kira sekarang orang seniman bisa menunjukkan eksistensinya di mana. Walaupun sekalipun dia di atas bukit ya, kalau dia punya gagasan yang bagus, dia bisa kirim proposal lewat online, dan gagasan itu bisa diapresiasi oleh negara di pusat ya. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya. Nah, jadi kami tentu di daerah sangat bersyukur atas adanya dana abadi, dan mandat yang berikut adalah lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini adalah dasar hukum bagaimana kita membangun strategi kebudayaan di negara ini. Nah, saya kira ini sangat bermanfaat. Nah, sayangnya lagi kita belum melihat ada political will yang baik dari pemerintah daerah untuk menyambut ini. Nah, maka kita masih bersyukur sebenarnya kementerian masih pasang kaki di bawah. Ada BPK, ada BPK. Ya? Betul. Ini ya, kalau dulu kan kanwil. Nggak boleh lagi di negara desentral ini, masa-masa desentralistik ini, harusnya pemerintah otonomi dalam hal ini provinsi dan kota itu memperkuat juga, sehingga kalau itu ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah, saya kira bagaimana kita membangun kebudayaan sebagai roh pembangunan dari Republik ini itu makin lebih baik. Lebih bagus ya. Nah, sehingga kita tidak melihat lagi dan kita tidak marah lagi tiba-tiba misalnya ada salah satu objek pemajuan kebudayaan
yang diklaim oleh orang lain, misalnya oleh Malaysia, misalnya oleh negara-negara lain, kita marah. Padahal kita kata orang Palembang tidak ngeluru itu. Ketika diklaim oleh wong kita marah, ya kan? Atau kita tidak melihat lagi ada satu elemen kebudayaan kita yang tidak bisa kita lihat lagi sekarang karena memang tidak dihidupkan. Adat istiadat makin makin degradasi kan, dan juga kesenian daerah dan lain sebagainya. Sekali lagi kita bersyukur ada dana abadi ini, dan mudah-mudahan ke depan akan terus-menerus diperbaiki, dan kemudian pemerintah daerah juga mengerti bagaimana menyambut ini, dan juga bagaimana instansi di daerah juga bisa berpartisipasi dalam membangun kebudayaan. Itu harapan kita semua ya, mudah-mudahan. Baik, nih saya mau ngobrol sama penerima dana abadi ini dari Penerima Dana Indonesia tahun 2022 ya Mas Sambong ya, melalui komunitas Layar Taman. Jadi ini komunitas sebenarnya udah ada lama? Iya, benar. Jadi Layar Taman itu sendiri sebenarnya memang udah dari 2014, Mbak. Sama kayak kata Pak Iwan dan Kak Febri, memang selama ini kita selalu independen dan bermasalah dengan ya bisa dibilang finance ya, keuangan. Dengan adanya Dana Indonesiana ya sangat membantu memang, karena memang kebudayaan itu tidak lagi diaktori langsung oleh Kemendikbud ya, nggak terpusat lagi, tapi langsung ke daerah-daerah. Sebagai ya Kemendikbud sebagai fasilitator, kami kira ya udah sangat bagus lah ya. Jadi memang di daerah-daerah itu banyak sekali memang orang-orang yang memang peduli dengan budaya masing-masing di daerahnya masing-masing. Tapi memang ya sama seperti kami juga terhambat oleh pendanaan, bisa dibilang gitu. Jadi memang kenapa Layar Taman juga mengajukan? Iya, gimana tuh? Kok bisa ya? Dapat info dari mana? Ternyata oh iya di sini ada ya ternyata. Iya. Memang info itu memang tidak waktu itu ya, karena itu masih Dana Indonesia yang pertama Pak ya, belum terinfo secara masif. Kita juga dapat info itu memang karena koneksi kita yang secara ya sudah termasuk nasional waktu itu. Ya karena memang Layar Taman yang selalu independen tadi bermasalah dengan keuangan, apalagi di daerah. Ya itu kita membutuhkan pendanaan itu kan. Akhirnya kita ajukan dan lolos waktu itu. Oke. Jadi Layar Taman sendiri sih maksudnya fokusnya nih dalam pelestarian budaya nih dalam hal apa nih? Kalau Layar Taman sendiri sebenarnya lebih ke wadah sih sebenarnya, wadah komunitas-komunitas film. Tapi hubungannya apa dengan kebudayaan? Sebenarnya film itu kan sangat berhubungan ya. Bisa sangat menjadi media untuk pengenalan kebudayaan kepada masyarakat yang lebih luas atau bahkan internasional. Jadi Layar Taman sendiri bisa menjadi media sebagai tempat untuk penyaluran konten-konten yang bermisikan kebudayaan. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Oh, jadi film-film pun yang difasilitasi oleh komunitas Layar Taman pun juga mengangkat film-film budaya juga gitu ya? Iya, secara nggak langsung pasti selalu film-film apalagi yang di daerah akan menyelipkan kayak unsur-unsur kebudayaan di daerah tersebut kan. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Iwan lagi nih. Ini dari tadi ini Layar Taman dapat bisa film gitu ya. Ternyata banyak sekali nih. Boleh dong Pak Iwan di-sharing ragam program fasilitas dari fasilitasi untuk pelestarian warisan budaya dari Kemendikbudristek sendiri ini apa aja nih macam-macamnya. Mungkin masyarakat di Sumatera Selatan, pemirsa TVRI Sumatera Selatan kayaknya bisa nih ikut. Iya. Jangan saya juga mau ikut nih belajar ya. Iya. Jadi kategori untuk pendanaan dari platform Dana Indonesiana ini ada bermacam-macam dan terus berkembang gitu ya. Mungkin di tahun 2022 itu tidak sebanyak yang sekarang gitu. Nah kalau yang sekarang ini di tahun 2024 ini mungkin kita bisa menyebut sebagai dukungan perjalanan gitu. Bisa juga kemudian untuk institusional itu dan organisasi itu juga ada pendanaannya juga. Penguatan semacam itu. Ya. Kemudian juga untuk
pendayagunaan ruang publik juga bisa, sinema mikro juga bisa, semacam itu, dan banyak hal gitu yang bisa dia. Cuma masing-masing kategori itu punya syarat tertentu gitu. Misalnya ini bisa diakses oleh perseorangan, yang ini hanya untuk komunitas seperti itu. Institusi, Ya, bisa juga ya Pak ya semacam itu. Dan kemungkinan dan mungkin juga misalnya persyaratannya sudah melakukan aktivitas budaya itu selama 5 tahun berturut-turut gitu, baru bisa ini mendapat itu. 2014 ya, udah lama banget ya, wajar sekali ya Pak ya. Iya. Nah ini yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat dengan variasi yang lumayan luas gitu ya. Jadi masyarakat bisa masuk dari berbagai sisi ini untuk bisa mendapatkan model penganggaran seperti ini. Ini kalau yang Indonesia. Nah, kemudian untuk yang fasilitasi pemajuan kebudayaan ini memang nanti kita bahas tuh. Untuk okay. fasilitasi itu khusus BPK ya, BPK wilayah 6 ya Sumsel. Biar pemirsa nih penasaran nih, pemirsa kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami. Line telepon 0711-311-454. Tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, pernah kita bersyukur
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Lestarikan budaya Sumsel, kita bisa apa? Bersama dengan BPK Wilayah 6. Oke, tadi kita masih terputus Pak Iwan ya. Iya. Apa saja nih yang difasilitasi? Kalau tadi sudah dana Indonesia. Nah ini lumayan ya, salah satunya penerimanya adalah Mas Ambon dan beberapa. Kalau dana fasilitasi pemajuan kebudayaan ini bentuknya bagaimana ya? Kalau fasilitasi pemajuan mungkin biar tidak terlewat gitu ya. Nah, ini ada beberapa, yaitu mungkin penyelenggaraan untuk upacara adat Sarasean itu bisa. Kemudian untuk pameran dokumentasi, festival juga bisa didanai melalui ini. Kemudian juga lomba, pemberian apresiasi, pertunjukan, workshop ataupun acara ritual adat gitu. Tapi memang pada kenyataannya anggaran di program fasilitasi pemajuan kebudayaan ini tidak akan mencukupi semua pengeluaran gitu ya. Iya, Artinya adalah akan ada sharing gitu antara yang warga penerima itu dengan kami gitu. Nah di sini kan akan ada bahwa masyarakat sendiri pun tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja, tetapi mereka juga ikut berkontribusi secara lebih real gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut. Nah itu yang menjadi perhatian untuk fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah kalau kita melihat kilas balik ya, tahun lalu itu dari Sumatera Selatan ini BPK ini telah memfasilitasi 23 perseorangan maupun kelompok untuk mereka mendapatkan dana fasilitas pemajuan kebudayaan. Nah kalau melihat sebarannya gitu ya, di Palembang ini yang paling banyak ini dapat 11. Oh iya iya. Kemudian ada Lubuk Linggau itu ada 2. Kemudian Banyu Asin ada 1 kegiatan. Kemudian Oku Selatan ada 2. Musirawas ada 4. Kemudian 4 Lawang ada 2 dan Prabu Mulih 1. Nah, artinya dari wilayah Sumatera Selatan ini masih banyak yang belum mengakses atau mengajukan gitu. Tapi lumayan loh Pak, maksudnya cukup tersebar sudah ya? Iya, meskipun kami baru belum genap 1 tahun ya. Iya, sudah tersebar di beberapa kabupaten ya, kota. kami sudah karena teman-teman juga ini dari BPK 6. Nah, target di 2024 ini tentu lebih tinggi dari ini. Artinya bahwa kehadiran BPK 6 ini bisa melakukan pendukungan, fasilitasi terhadap segala bentuk aktivitas kebudayaan masyarakat gitu. Nah ini yang kita jadikan target gitu ya. Betul. Target untuk strategis dari keberadaan sebetulnya tugas dan fungsi kita di situ ya. Di selama Sumatera Selatan ini ya. Sudah mencoba untuk menjangkau hampir di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, salah satunya kalau di Kota Palembang tadi ada 11, ini ada Kak Febri, salah satu penerima dana fasilitasi pemajuan kebudayaan ya tahun 2023. Saya jalur perseorangan penerima. Oh, gimana tuh ceritanya Kak? Ya temanya waktu itu upaya dan strategi seminar dan lokakarya wayang Palembang. Jadi, apa yang menarik? Maksudnya kenapa nih wayang Palembang Kak? Wayang Palembang ini adalah wayang yang semata wayang di Palembang. Oh gitu ya, saking semata wayangnya. Dia dalang satu-satunya, grup satu-satunya. Dengan kondisi mati segan, hidup tak mau. Bagai kerak tumbuh di batu, kata orang Melayu. Jadi kita gimana sih wayang Palembang itu Kak Febri? Kayaknya belum pernah juga. Nah itu makanya harusnya kemarin ikut lokakarya Kak Febri nih ya. Oh iya kalau sudah tahu nanti kita gelar lagi, minta BPK lagi. Berarti memang langka ini. Iya, makanya harus dilestarikan emang. Orang yang biasa di kebudayaan aja nggak tahu nih. Jadi itu persoalan kita. Wayang Palembang itu adalah wayang yang sudah cukup
lama mentradisi di kita. Ada yang mengatakan sejak masa kerajaan Palembang awal, Aryo Damar, sejak Raden Patah lahir di sini. Ada juga yang mengatakan sejak Kesultanan gitu. Ada yang mengatakan lagi hidupnya itu sekitar masa-masa Belanda dibawa oleh perorangan ke sini. Tapi dia beradaptasi menjadi wayang Palembang. Jadi ada beberapa bentuk diadaptasi. Jadi betul-betul akulturasi sehingga mencerminkan itu memang meskipun dari Jawa, tetapi ada proses kreativitas di Palembang. Nah, sayangnya sejak tahun 90-an itu mulai dari sekarang ini habis dan hampir punah. Jadi 90-an itu Pepadi ya, Persatuan Pedalangan itu mulai mencari lagi nih. Dapat satu anak dalang gitu. Orang tuanya sudah meninggal. Dia dalam tanda petik dipaksa untuk menjadi dalang gitu. Dia sendiri dan kemudian dia berusaha untuk menjadi dalang padahal tidak ada pendidikan sama sekali. Dia belajar dari kaset dan lain-lain. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Nah, setelah dihidup, kita juga susah menghidupkannya lagi kan gitu. Karena itu kemarin saya coba hubungi BPK, gimana kalau saya tawarkan saya buat kegiatan untuk seminar dan lokakarya yang nanti hasilnya itu bisa menjadi rekomendasi lah bagi pemerintah, bagi kawan-kawan pelaku atau kawan-kawan pemerhati untuk bersama-sama kita menghidupkan atau merevitalisasi wayang ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai. Tapi tinggal rekomendasinya ini nanti kita coba lagi mengadvokasi kebijakan. Dan tinggal keberlanjutannya juga ya. Keberlanjutannya bagaimana tindak lanjut sehingga kita harapkan paling tidak 2-3 tahun tambah satu lagi lah paling nggak grup. Tambah satu lagi dalang. Karena kita nggak tahu yang ini sudah cukup lama dia berjuang. Nah, kalau ini seandainya ada terjadi apa-apa kan habis sudah wayang Palembang. Tinggal cerita. Gitu Pak. Jadi harus pentas lah nanti di TVRI Sumsel ya. Ya, udah beberapa kali sebenarnya pentas, tapi belum juga muncul masih ya. Belum ya. Masih belum muncul. Karena itu kita tadi sangat membutuhkan kepedulian dari pihak pemerintah. Kalau sekarang ini yang harapan pertama itu adalah pemerintah pusat sebenarnya, karena pemerintah daerah masih belum, nggak tahu lah kalau wali kota baru nih. Kita berharap wali kota baru bisa ada apa namanya goodwill dan atau political will untuk memperhatikan kebudayaan termasuk wayang. Begitu. Okay. Ananda apa? Annada. Annada. Terbalik-balik ini Iya, jadi Ananda gitu ya. Oke, saya kembali lagi nih ke Mas Amo nih. Soalnya penasaran karena dana Indonesiana tuh levelnya nasional gitu ya Mas ya. Tahapannya tuh gimana? Tantangannya apa? Ada hambatan-hambatan nggak? Saingannya lumayan banyak loh se-Indonesia gitu. Gimana nih? Boleh diceritain nggak? Ya, itu memang pertama kali juga untuk kita yang mengikuti suatu proses yang bisa dibilang ya legal gitulah ya. Jadi jelas hambatan bagi kita waktu itu legalitas. Ya, sebagai komunitas ya pada umumnya ya, komunitas pada umumnya memang biasanya lemah di legalitas, lemah di administrasi. Jadi ya itu paling hambatan yang paling utama bagi kita. Proses-prosesnya sendiri memang dari awal itu kayak biasa pengajuan proposal. Setelah proposal udah diterima dan kira-kira menarik nih proposal kita, itu akan ada verifikasi nantinya. Verifikasi online, juga ada verifikator yang datang langsung ke Palembang waktu itu. Iya. Setelah dari situ dan dinilai kira-kira ini layak, baru diadakan lokakarya. Setelah lokakarya baru nanti kalau lebih ke penandatangan kontrak dan pelaksanaan kegiatan. Karena begitu kemarin lebih kurang 6 bulan lah ya untuk seluruh proses itu sampai akhirnya selesai kontrak itu ya lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan untuk dari awal sampai selesai kontrak itu mungkin ya kurang lebih 1 tahun itu khusus di kegiatan itu aja. Jadi memang ya hambatan paling utama jelas itu, dan tantangan juga ternyata banyak juga memang dari teman-teman lain yang nasional mengajukan ya. Jadi alhamdulillah juga Palembang ya kita bisa mewakili Palembang lah ya. Ada satu untuk kategori sinema mikro yang lolos akhirnya, karena yang tahun 2018
23 sendiri yang kita ikuti dan kebetulan juga lolos lagi. Dapat lagi Iya, ya? lolos lagi. Alhamdulillah. Itu pendaftar ada di 140-an. Sementara yang diterima itu 30 kurang lah. Oh, jumlah Iya, yang dapat jumlah yang 30. diterima untuk satu kategori itu ya, satu kategori senama mikro aja, itu hanya 30 kurang. Iya, sementara yang mengajukan itu 140-an. Kalau untuk Dana Indonesia secara umum sih ribuan pengaju. Pasti. Iya. Iya, alhamdulillah kita dua periode ya, misalnya Udah dapat dua kali tahun ini, ya, 2022, iya. 2023. Walaupun memang untuk tahun ini kita belum penandatangan kontrak. Karena kan prosesnya cukup lama juga ya. Ya, karena di proses yang sebelumnya ya kita belum clear banget ya masalah administrasi biasa. Oh gitu. Ya, nanti belajar tips dan trik lah ya untuk bisa lolos Dana Indonesiana nih ya sama Mas Amo. Boleh. Bapak-bapak, kita harus break lagi nih pemirsa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputaran cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Bersama dengan BPK Wilayah 6, Lestarikan Budaya Sumsel, kita bisa apa? Bisa apa? Bisa banyak, karena program fasilitasi dari pemerintah
khususnya dari Kemendikbudristek ini juga sudah banyak memberikan beberapa fasilitas-fasilitas untuk membantu untuk kita semua melestarikan warisan budaya ya. Nah, kita akan menanyakan nih sama Pak Iwan langsung nih bagaimana Pak prosedurnya nih ya. Langsung aja kita langsung to the point aja ini. Sebenarnya kayaknya sekalian nyuri-nyuri ilmu sih saya sih prosedur untuk bisa dapetin dana Indonesia. Nah, ini sekalian FPK juga bisa ya Pak ya. Iya, iya. Betul. Jadi memang memahami prosedur gitu ya, prosedur untuk memperoleh fasilitas ini juga perlu gitu diperhatikan juga. Secara garis besar ini akan ada 5 tahap, yaitu pendaftaran, kemudian ada seleksi substansi, kemudian ada penilaian administrasi dan juga RAB. Nah, ini yang penting itu di RAB ini rincian anggaran belanja gitu ya. Kemudian baru ada verifikasi dan juga nanti ada penetapan. Jadi itu yang 5 langkah gitu, 5 langkah untuk sampai ke mendapat fasilitasi dari dana Indonesia. Nah, kalau dirinci gitu di pendaftaran ini tentu mendaftarkan akunnya. Nah, jadi akun dulu, bisa kemudian perorangan tadi ya, bisa komunitas ya, banyak ya. Iya. Dan ini bisa diakses di Dana Indonesiana kemdikbud.go.id. Nah, semua informasinya akan ada di sana. Nah, ini bisa dipelajari di situ dan juga untuk pendaftarannya. Tentu saja dengan melengkapi dokumen pendaftarannya. Nanti akan diminta untuk upload gitu di sana. Kemudian ada seleksi substansi. Nah, ini dilakukan oleh semacam komite independen gitu. Independen seleksi yang anggotanya ini profesional. Jadi nanti akan diseleksi, akan dilihat substansinya seperti apa, masuk kategori apa. Nah, itu. Kemudian dari komite ini, independen ini kemudian akan melakukan rapat evaluasi gitu ya, untuk menyeleksi dan juga melakukan review substansi. Proposalnya ini tentang review. Apa ini? Nanti akan masuk ke kategori apa gitu. Nah, dari sini akan kemudian memunculkan daftar calon penerima. Nah, kemudian setelah itu ada penilaian administrasi dan RAB. RAB ini rincian anggarannya, anggaran biaya. Nah, ini yang proses ini yang agak sulit dan jelimet gitu. Iya, lumayan. Karena nanti akan dinilai apakah anggaran itu tepat atau tidak gitu. Iya. Pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, ini juga yang tentu dihadapi permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku budaya ya, karena belum terbiasa sebetulnya, belum terbiasa untuk melakukan proses-proses administratif seperti ini. Tapi itu akan dipantau, bahkan pada proses ini, pada tahap ini pelaku ini bisa pengaju proposal ini ya, ini bisa kemudian memperbaiki RAB dan juga memperbaiki ya, proposal gitu substansinya. Nah, ini kemudian verifikasi. Nah, tadi juga disampaikan Mas Among bahwa akan ada setelah itu proses verifikasi. Verifikasinya ke lapangan gitu. Jadi diperhatikan benar nggak ini ada di sini. Ya, ini, nah, itu karena memang harus ketat itu. Nah, setelah itu baru dari Direktorat Jenderal Kebudayaan akan mengeluarkan daftar penerima gitu, dan kemudian ditetapkan oleh LPDP. Nah, ini proses gambarannya besar seperti itu. Nah, berbeda dengan FPK ya, fasilitasi pemajuan kebudayaan yang dari BPK ini lebih simpel gitu ya. Lebih simpel. Mungkin nggak selama itu juga prosesnya ya, seperti dari Indonesia. Dan tentu saja anggarannya nggak terlalu besar. Iya, lumayan untuk fasilitasi. Ya,
Nah, ini prosesnya agak simpel, hanya mengajukan proposal, semuanya persyaratan sudah kami unggah dan bisa diakses di IG kami, BPK 6, dan kemudian akan ada verifikasi dari tim verifikator di kantor kami. Setelah itu baru akan diumumkan gitu penerima, dan juga nanti ada penandatanganan kontrak gitu. Biasanya buka di bulan apa nih Pak? Langsung aja. Sekarang proses verifikasi bulan ini. Nah, kemungkinan pertengahan bulan itu bisa untuk muncul gitu ya, muncul daftar penerimanya dari BPK. Tahun 2024 ini ya. Tahun 2024. Artinya teman-teman pelaku budaya yang mengajukan itu bisa kemudian melakukan aktivitas kebudayaan itu sampai mungkin akhir tahun ya. Akhir tahun. Seperti itu, Mbak. Oke, lumayan ya, maksudnya prosedurnya itu cukup panjang, administrasinya, cuman ya aturannya memang begitu juga ya Pak ya. Tapi kalau dari saya ke Kak Febri, kalau dari Kak Febri sendiri ikut yang 2024 ikut juga nih? Ikut juga. Ini apa, wayang lagi Kak? 2024 belum. Kemarin perseorangan untuk Dana Indonesiana ya. Oh, Dana Indonesiana ikut juga. Untuk kajian sebenarnya, kajian Durmuluk. Oh, tapi ini belum juga belum lolos. Nanti kita ulang lagi sampai lolos. Semangat ya. Semangat. Sekira ini memang rumit dalam proses, tetapi ini lebih mudah diakses ketimbang misalnya kita mengakses dana-dana APBD atau APBN. Dana abadi ini sekira dia memotong birokrasi itu. Tapi kalau misalnya sudah lolos, ya artinya tinggal bimbingan. Sebut Lokakarya tadi adalah bimbingan bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Pendampingan ya ada. Yang kedua ya bagaimana RAB-nya dibuat, itu di Lokakarya itu. Jadi semua teknis pelaksanaan. Diajarin semua ya. Iya, lalu bikin fakta integritas, komitmen dan lain-lain. Jadi artinya betul-betul dari kementerian langsung ke seniman atau sanggar. Jadi tidak melalui birokrasi yang lebih rumit dari itu. Nah, ini memang hal yang kita bicarakan sebelum ada dana abadi ini. Jadi kita berpikir bagaimana seniman bisa langsung. Cuma memang persoalannya tadi seperti dikatakan oleh Pak Iwan tadi, di daerah ini banyak seniman-seniman itu, yang satu gaptek, ini nggak bisa buat akun sendiri, pusing juga gitu. Setelah buat akun, memasukkan, buat RAB dan pusing. Nah karena itu barangkali untuk menghidupkan ini, pemerintah daerah tadi salah satu tugasnya misalnya, kalau dia sendiri belum bisa menyiapkan dana yang cukup, ya paling tidak dia mendorong para seniman dan juga komunitas-komunitas, misalnya komunitas Layar Taman ini ya, dia kan punya banyak anggota. Bagaimana mendorong anggota-anggota yang lain juga supaya paham, buat akun juga, membantu ya, memfasilitasi gitu ya, juga komunitas yang lain. Nah, di Kota Palembang relatif lebih baik ya, di daerah gitu. Misalnya di Empalawang, di Musirawas tadi, ada seniman-seniman yang aktif. Tapi dia HP aja nggak punya. Kalaupun punya HP yang lama nggak bisa akses. Jadi itu bagaimana itu mengakses itu? Maka ini dibutuhkan juga sebenarnya. Nah barangkali BPK tugasnya begitu, karena BPK ditugaskan di daerah, jadi bisa turun ke bawah, bisa mengedukasi. Nah ini salah satu juga ini. Salah satu mensosialisasikan. Tapi juga nanti secara teknis bagaimana mengedukasi seniman-seniman itu. Atau mereka berkomunitas lah ya. Meskipun mereka nanti ajukan perorangan juga, tapi komunitas bisa bantu misalnya. Nah, mengkoordinir ini. Ini saya kira yang perlu ke depan itu. Jadi bagaimana kita agar seniman beradaptasi juga terhadap zaman ini gitu. Ya, mengikuti kan perkembangan kalau dulu kalau mau bikin proposal kita harus ke Jakarta. Ajukan langsung ke Jakarta, itu belum tentu diterima. Sekarang bisa buka di hadapan kita sendiri. Nah, tapi membuka itu juga masih perlu ada edukasi. Oke. Gitu. Gimana nih Pak Iwan, lumayan ya masukan dari Kak Febri ini ya? Iya, betul, ini menjadi masukan juga bagi kami bagaimana bisa membuat akses ini juga
juga apa? Bisa dijangkau semua pihak ya? Iya betul, standarnya ada gitu ya, bisa semua level gitu ya, semua level bisa. Nah ini kemungkinan karena secara sistem itu seperti itu, satu-satunya jalan ya kita harus meningkatkan kompetensi gitu ya, seniman-seniman itu, bagaimana agar mereka bisa lebih bersahabat gitu dengan teknologi gitu, karena kita nggak bisa lepas dari itu. Nantinya berkolaborasi gitu ya. Oke, dari Mas Among, saya dari tadi penasaran sih gimana tips dan trik, dari tadi nggak ini ya, tips dan trik lolos dana Indonesiana gitu ya. Tapi kita harus break lagi nih, nanti setelah jeda nanti kita akan jawab bareng-bareng nih. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Yang menjadi tema kita adalah lestarikan budaya Sumsel, kita bisa apa? Nah,
di segmen terakhir ini pemirsa masih bisa gabung di line telepon di 0711311454. Saya ke Mas Among nih, tips dan trik bagi para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang akan mengajukan dana Indonesiana baik itu pribadi, komunitas maupun organisasi. Bilang tipsnya sih agak ini juga. Tips tuh udah 2 kali loh. Karena dibilang ribet memang ribet dan aku rasa sih wajar ya karena kan ini memang dana negara yang nggak bisa sembarangan juga entah siapa yang dapat kan. Kalau tips dan triknya mungkin kayak ini sih, lebih ke apa sih yang kalian bawa gitu loh. Apa proposal yang memang pengen kalian ajuin, kuat atau enggak gitu loh. Emang pengen mengenalkan budaya di daerah kamu atau tidak kan, kurang lebih gitu. Kemudian berbeda atau tidak dengan proposal-proposal lainnya kan, kurang lebih gitu ya. Terus mungkin ke siapa sih yang bawa ini dari proposal tadi, lebih ke mungkin profil, kemudian juga portofolio pribadi orang-orang atau komunitas tersebut, jadi kan biar lebih menambah kepercayaan gitu loh. Bisakah dana ini nantinya bisa nggak sih terrealisasi oleh orang yang kita berikan dana ini loh gitu. Jadi mungkin legalitas kalau komunitas atau organisasi lebih ke dilengkapi dulu, mungkin ADART-nya, terus rekening bank dan segala macamnya gitu loh. Setelah dari situ mungkin bisa nanti setelah legalitas sudah semua mungkin ya bisa lebih ke cari sesuatu yang berbeda dan memang mengangkat daerah kamu gitu loh. Karena memang kearifan lokal yang memang dicari mungkin bukan hanya dari pemerintah pusat, juga biasa kalau kita kirim-kirim film di festival luar negeri yang dinilai memang kearifan lokal di daerah tersebut gitu. Yang menjadi, sama dengan ini juga ya? Iya pasti itu sama sih kurang lebih. Pasti menjadi daya tarik itu ya itu. Karena kan setiap daerah pasti memiliki perbedaan masing-masing kan. Dan kita ingin mengenal daerah dari setiap daerah masing-masing. Terus mungkin juga ke RAB tadi mungkin benar juga karena realistis nggak sih dana yang kalian ajuin ini untuk direalisasikan nantinya akan dilaksanakan nanti realistis atau enggak sih rancangan kalian ini betul. Dari situ kan bisa terlihat nih siap atau enggaknya pengaju ya dari RAB, dari proposal dan profilnya juga mungkin kan bisa dilihat dari situ udah kelihatan nih, oh ini kayaknya udah siap nih orang gitu loh, udah untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin lebih ke situ sih tips and triknya. Karena lebih jauhnya mungkin kita juga belum bisa karena baru 2 kali ini, gitu. Oke, tapi lumayan banget sih udah 2 kali, kemudian nasional lagi ya dapat dana Indonesia. Jadi yang paling utama sih kalau dari Mas Among sendiri adalah keunikan gitu ya, apa yang paling harus ditonjolkan gitu. Kalau ngelihat korelasi program dana Indonesia ini terhadap kelestarian budaya sendiri, Mas Among lihat bagaimana nih? Iya, banyak banget sebenarnya, ada berapa kategori Pak ya, ada 11 atau berapa kategori di dana Indonesia itu sendiri. Kalau di film, ya film kan sebagai media ya, media untuk pelestarian kebudayaan itu sangat bisa sekali film. Kalau di film sendiri yang aku tahu mungkin yang kami ikuti ada Sinema Mikro, kemudian juga ada pendokumentasian karya maestro. Ya itu kan jelas bisa mendokumentasikan itu. Betul. Ya. Jadi itu bentuknya sebuah outputnya nanti video atau film yang bisa juga diputar di Sinema Mikro. Gitu. Kemudian saling juga ini ya. Sebenarnya di luar dana Indonesia yang mana itu masih masuk dalam Kemendikbud ya Pak, ada juga layar Indonesiana kalau di film. Iya. Dan juga ada platform yang namanya indonesiana.tv. Itu masih keluarnya dari Kemendikbud juga. Cuman memang mungkin beda ini Pak ya. Beda jalur lah. Iya, artinya banyak sekali ternyata ya program-program itu ya yang difasilitasi oleh Kemendikbud khususnya. Oke, baik. Sudah mau habis lagi nih. Kak Febri, singkat saja ini bagaimana, apa yang perlu diperbaiki, apalagi harapannya ke depan terkait fasilitasi dari pemerintah ini? Ya, saya kira sekali lagi saya katakan bahwa dana Indonesiana ini itu betul-betul satu langkah yang sangat strategis dalam membangun ekosistem kebudayaan di daerah. Nah, karena itu ini juga harus dilihat oleh para pelaku-pelaku seni budaya atau pelaku kebudayaan di daerah.
Karena kalau kita melihat hari ini hampir rata-rata kebudayaan di daerah itu, unsur-unsurnya tadi, kalau disebut Undang-Undang Pemajuan 10 objek pemajuan kebudayaan itu terancam semuanya. Kalau kita bicara tentang kebudayaan Indonesia, kalau yang disebut dengan kearifan lokal tadi. Sementara kita melihat begitu derasnya masuk kebudayaan-kebudayaan asing, K-pop misalnya, juga budaya dari Jepang, budaya dari India dan lain sebagainya yang merebak ke atau menyerang ke sendi-sendi kehidupan kita. Di masyarakat juga kalau kita lihat ke resepsi pernikahan selalu ada tari-tari India, tari-tari tradisi kita tersingkirkan. Anak-anak muda kalau nontonnya film-film K-pop dan lain sebagainya. Nah, kita kaya terhadap itu, kita remodal untuk membuat strategi ke depan agar kebudayaan kita menjadi lebih hebat, dan salah satu kehadiran negara itu diwujudkan dalam bentuk Dana Indonesiana ini. Dan kita berharap ke depan yang seperti saya katakan tadi ada perbaikan-perbaikan lagi, ada evaluasi setiap tahun sehingga kita bisa melihat setiap seniman itu punya kesempatan. Salah satu contoh misalnya saya berapa kali ke Dana Indonesiana misalnya tidak lolos misalnya, tetapi tidak ada penjelasan tidak lolosnya di mana. Nah, seharusnya itu diperbaiki lagi. Kalau ada yang mengajukan tidak lolos, harus catatan sehingga dia bisa perbaiki. Ya, gitu saya bingung itu tidak lolosnya di mana sekarang. Salah satunya itu. Reviewnya seperti itu ya, Kak Febri. Oke, baik. Pak Iwan, ini kemudian harapannya kemudian inovasi-inovasi apa lagi dari BPK Wilayah 6 untuk melestarikan cagar budaya di Sumatera Selatan? Ya, telah menjadi tugas dan fungsi dari kehadiran BPK ya, BPK Wilayah 6 di Sumatera Selatan ini memang untuk melakukan pelestarian cagar budaya dan juga pemajuan kebudayaan. Nah, tidak hanya yang bersifat non benda tapi juga yang benda juga kami punya tugas untuk melakukan pelestarian. Nah, tentu saja tidak hanya fasilitasi yang kami lakukan. Betul. Ada banyak sekali kegiatan bersifat event, pendukungan lainnya. Ada event-event di daerah itu juga kami dukung. Ada komunitas museum itu bahkan juga bisa kita lakukan pendukungan banyak ya. Tidak hanya material atau anggaran ya. Betul. Tetapi juga peningkatan kompetensi, juga kemampuan mereka itu kita berusaha untuk tingkatkan untuk memahami bagaimana pelestarian cagar budaya dan juga pemajuan kebudayaan. Tentu saja ini Mbak Nana mungkin harus juga kita pahami bersama bahwa pemerintah daerah itu juga bisa menjadi ekosistem kita, stakeholder kita. Betul. Untuk bisa lebih jauh lagi melakukan aksi-aksi untuk pelestarian ini. Banyak sekali kewenangan dari pemerintah daerah ini yang perlu kita dukung agar pelestarian ini bisa terus berlangsung. Kebudayaan di Sumatera Selatan ini bisa tetap lestari gitu, sampai ke depan. Amin, mudah-mudahan seperti itu juga ya Pak ya, kita sama-sama berkolaborasi ini untuk sama-sama mewujudkan warisan budaya kita ini, sama-sama untuk bisa melestarikan sama-sama terkait warisan budaya baik itu benda maupun tidak benda. Dan pemirsa, inilah perbincangan kami di Seruput Cuko pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan kita bisa sama-sama kita kolaborasi untuk bisa melestarikan budaya bersama dengan BPK Wilayah 6. Saya Nadana Syah pamit dan sampai jumpa.